berpikiran kalau misalnya RRQ Hoshi ini kalau misalnya kata Profesor KB yang terhormat ngomongnya, ini reverse psychology. EVOS Legends tahu tim fight RRQ Hoshi kuatnya setengah mati. Menabrak RRQ Hoshi rasanya kayak ngenabrak tembok Cina. Sulit banget untuk ditumbangkan. Bener gak? Jadi mereka bermain reverse psychology. Mereka ambil objektifnya, mereka ulur tim fight-nya. Jadi tim fight-nya, kalau kalian sadar di game 1 tidak ada tim fight nabrak. Pasti tim fight-nya mundur, skating. Dan selalu ada LG untuk pemisah dari seorang Albert. Dan LG selalu menyimpan ejektornya untuk Albert apapun yang terjadi. Dan itu dia mungkin menjadi titik salah satu celah yang diamankan EVOS Legends yang harus ditanggulangi oleh RRQ Hoshi. Yang dimana mereka juga harus memperhatikan Albert bisa ngedeal damage secara maksimal dan juga bisa untuk mempertahankan turret mereka tidak ada yang tercuri sedikit pun Opung Wawa. Oke, kali ini juga dengan banning yang sama. Game yang pertama, apakah kita akan melihat Eve? Your team is banning. Oke. Satu hero yang tadi membawa poin kemenangan juga untuk EVOS Legends ini adalah Hayabusa. Versi tadi sangat manuvernya dia luar biasa ya untuk versi sendiri tadi. Sulit untuk bisa dikejar bagi para pemain dari RRQ Hoshi dan kali ini tekanan masuk ke area dari RRQ Hoshi karena mereka tertinggal satu game. Di last ban-nya tadi Barats di banning, Eve terbuka kali ini tidak di ban oleh EVOS Legends. Apakah ada kemungkinan One akan mempergunakan Eve kali ini? Last ban-nya Barats juga akan terlepas semisal ingin dilepaskan oleh RRQ Hoshi dan dipakai oleh Versik, karena kita tahu juga Versik adalah user untuk Barats dan juga Barats Rafaela. Popol Kupa nggak akan dibiarkan karena damage-nya besar banget Talia. Iya, itu dia. Itu yang aku bilang tadi. Kayaknya mendingan di ban aja deh, respect ban. Karena ini tadi ya, di game yang pertama Rek dengan Popol Kupanya itu benar-benar ngeselin banget. Seperti yang Om Wawa bilang, dia ngerontokin gold shield turretnya semuanya atas bawah di babak habis, yang membuat akhirnya EVOS Legends ini udah unggul dari early gamenya secara network. Jadi EVOS Legends sudah ditutup Popol Kupa, Popheus masih kebuka, Pakito, Matilda, bahkan Jauhead juga masih ada. Dan justru yang menjadi pilihan bagi EVOS Legends dengan reward manipulation-nya, Ranger Mas. Ini tandanya RRQ Hoshi memaksa menutup PT Bongkar Turret EVOS Sejahtera untuk di game yang kedua. Tidak ada lagi untuk PT Bongkar Turret EVOS Sejahtera, dan ini keputusan yang tepat untuk RRQ Hoshi. Tapi EVOS Legends mengamankan sebuah Eve, YP, sedangkan pasiennya diamankan. RRQ Hoshi harus memikirkan menuju ke arah belakang apakah dia akan mengamankan Benedetta. Karena Benedetta salah satu hero yang bisa dive in terhadap seorang YP, tapi ternyata Esmeralda Paquito sudah bisa dipastikan. Esmeralda Bangsin, Paquito R7 kemungkinan untuk kali ini, karena kita bisa lihat Esmeraldanya benar-benar bahkan langsung menuju ke arah backline dari tim EVOS Legends. Tapi EVOS Legends terbuka kembali untuk Jauhead. Terbuka kembali untuk Jauhead yang benar-benar bisa mengkondisikan tim fight dan bahkan memutus tali silaturahmi antar tim fight RRQ Hoshi dan juga Albertnya Talia. Iya, dan bahkan ya, kalau misalnya kita bicara, masih banyak banget hero yang lepas juga. Ada Matilda, ada Popheus, yang memang dengan adanya Esmeralda, kita tahu barrier dari Popheus ini bisa semuanya diserap oleh RRQ Hoshi. Tapi di satu sisi Pakito juga bisa banget nih untuk nge-trigger Demonic Force-nya. Dan itu dia Jauhead bersama dengan Cloud. Apakah RKT kali ini akan menggunakan Cloud-nya, Opung Wawa? Wow, ini dia yang sudah kita tunggu ya. Sudah lama nggak ngelihat Rek dengan Cloud-nya, dan kembali lagi di season yang ke-8. Tinggal masa pembuktian saja seberapa cepat untuk Rek-nya menjadi Red Sky. Dan tadi dia sudah membuktikan dengan Popol Kupanya tadi 11.000 gold. Nggak bisa dikejar oleh siapapun juga. Dan kali ini dengan Cloud-nya, ingat ya, untuk yang sekarang Cloud ini butuh space, butuh waktu untuk mendapatkan 2 item, dia Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff. Dan ketika 2 item tersebut didapatkan, bahkan untuk Esmeralda sendiri akan kesakitan ketika ditembak dengan Cloud-nya. Nah, ini karena dengan gelarnya Reksi Petani, kali ini seberapa cepat untuk Cloud? Apakah di menit yang ke-10-7 mungkin mendapatkan item tersebut? Dan Lancelot diamankan, tidak ingin di ban di second ban phase, langsung diambil oleh RRQ Hoshi, Ranger Mas.
Ini Ararki Hoshi melihat sedikit celah dari tim EVOS Legends, yaitu dengan adanya satu buah Cloud di early game tidak memiliki power yang cukup tinggi untuk bertahan hidup di laningnya. Dan sedangkan dari tim Ararki Hoshi, mereka memiliki Lancelot, power pick di early to the mid. Tapi kalau EVOS Legends mampu mengulur waktu, menambah billing untuk team fight dan bakal bisa membuat ke arah yang lebih lama lagi atau late game, ini bisa saja malah keuntungan Ararki Hoshi di awal menjadi Your team sebuah is banning. keuntungan untuk tim Ararki Hoshi, Opung Wawa. Iya, masih untuk Barat sekarang tidak ingin jungler mereka ya berhadapan dengan sesuatu yang berat yang bisa langsung menabrak juga head to head dibanding oleh RRQ Hoshi. Dan untuk player head to head antara Wan dan juga Clay, nih secara kill participation ya mirip apalagi dengan GPM-nya ya. Untuk KDA memang tergantung dari timnya sendiri, jadi kita bisa kategorikan bahwa kedua pemain ini memiliki kesamaan sebenarnya, sama-sama suka untuk melakukan team fight bersama dengan rekan-rekan yang lain. Jarang kita melihat Clay sendirian, jarang juga kita melihat Wan sendirian. Pasti mereka di cover oleh yang lain, ada follow up damage juga yang bisa dilakukan Talia. Iya, menjadi Your salah satu team support is yang baik banning. juga, selalu berotasi. Dan Lunox ditutup, Lunoxnya gak bakal kita melihat Lunox untuk Clay. Jadi kali ini dari Ararki Hoshi akan lebih memainkan ke arah hero apa, mungkin Lilianya bakal diambil alih, berpindah tangan kali ini, atau bakal mencoba hero-hero yang lain seperti adanya Aku ingatnya satu sih, apa tuh? Eudora. Oh, team is Eudora banning. buat Cloud enak sih Om Wawa, bener. Iya. Lightning Ball-nya itu enak banget kalau misalnya kalau dia pengen jump in dengan Blazing Duet, setuju banget aku. Tapi export kali ini udah langsung ditutup Ranger Mas. Export berarti tandanya tidak ada dua bebek untuk kali ini. Dan tentunya para pemain dari tim EVOS Legends, mereka harus siap untuk memperhatikan roamer dari tim Ararki Hoshi. Kalau kalian sadar, lihat, tidak ada Matilda yang di-ban, belum ada Matilda yang di-pick. Matilda masih terbuka. Memang tidak sadar, karena ini adalah word manipulasi. Manipulasi dunia yang benar-benar menyeramkan di laga El Clasico yang panas ini. Bahkan dari tim EVOS Legends, mereka masih menunggu momentum dan ternyata, Your team is yes, picking. terdeteksi Matildanya. Terdeteksi dan harus diamankan oleh tim EVOS Legends supaya tidak akan bermain. Tapi Bang Sin kali ini sepertinya lebih percaya diri menggunakan dari Smeraldanya, Pengwawa. Oke, ya Matilda yang memang tidak terlihat dari tadi, dan EVOS Legends tidak termanipulasi juga lah. Pick yang keempat Ararki Hoshi, apakah kita akan melihat burst damage untuk mid laner mereka? Yang terbuka sebenarnya Kagura, tapi Kagura juga udah ke revamp ya. Jadi opsi yang lain tadi Oma udah bilang Eudora kah untuk menghentikan pergerakan dari Cloud dengan Lightning Ball agar nggak bisa Your team pulang, is dan Kagura ternyata untuk Clay. Wow, ini dia Talia. Iya, Kagura untuk Clay-nya, walaupun seperti yang Om Wawa tadi udah mention juga, Kaguranya udah di revamp, tapi Clay tetap ingin menggunakan Kagura dan balik lagi hero. Mau di revamp kayak apapun, kalau pilotnya emang udah comfort, pilotnya udah lincah banget, mekaniknya di luar akal sehat, emang udah bakal sulit banget. Jadi akan seperti apa permainan dari RRQ Hoshi di game kita yang kedua, EVOS Legends? Melihat adanya Kagura, melihat adanya Lancelot, dua hero dive in bersama Falling Star Moon dari Esmeralda, apakah yang bakal dipersiapkan untuk mengkonter keberadaan dua hero tersebut? Apakah akan mengamankan Barats? Oh, Barats udah di-ban, sorry. Aja mungkin hero pick off-nya masih bisa diambil. Atau kira-kira karena siapa nih? Your team is- Uranus Karina. Wow. Uranus untuk dari sisi offlane-nya mencoba untuk mengcutting. Tadi aku tebakannya adalah Benedetta Tamus, tapi ternyata salah. Ternyata Uranus dan juga Karina, Ararki Hoshi, mereka harus berhati-hati. Ini Karina, damage-nya bakal sakit banget to the late game apalagi. Dan mereka masih butuh roamer untuk menahan pergerakan dari Karina. Ataukah ada Kufra kali ini? Yes! Kufra langsung di-pick. Kenapa? Karena kalau Karina di burst pakai physical atau ditahan pergerakannya, dia sulit. Jadi harus diberhentikan pergerakannya bersama dengan seorang Cloud. Itu kali ini trafiknya lebih ke arah mana kalau Opung Wawa? Kalau aku sih lebih ke arah EVOS kali ini. Mas. Oke, kalau misalnya Talia? Aku suka Karina EVOS sih.
Oke, kalau misalnya seorang Opung Wawa Ranger dan Mas? Talia Evos, aku dengan adanya Kufra, aku Anarki Yoshi. Let's go. Oke, kita bakal langsung menuju ke El Clasico di game kedua. Perbandingan dari prediksi penonton 20%-an untuk tim EVOS Legends dan 79% untuk tim Ararki Hoshi. Apakah dipatahkan prediksi penonton oleh EVOS Legends ataukah bahkan Ararki Hoshi yang memaksa untuk di game yang ketiga? Karena kita ingatkan kembali, kita bakal coba untuk mengejar rekor 2 juta penonton. Jadi aku mohon dengan sangat, aku Ranger Mas minta tolong untuk Ararki Kingdom, untuk EVOS Family, ayo kita pecahkan rekornya bersama-sama. Bantu share, bantu di like untuk kawan-kawan semua. Terima kasih kawan-kawan, kita langsung menuju ke game yang kedua, Talia. Iya, ini dia EVOS Legends yang masih bertarung dengan Ararki Hoshi. Dimana di arah mid lane-nya kita sudah lihat adanya Wan yang mencoba untuk diganggu aja dengan ada Seime Umbrella dari Clay. Dan sudah mulai dipantau keberadaannya dari Finn dan juga LJ. Saling menunggu momentum dari kedua belah pihak. Dan Little Wonder akan menjadi objektif kali ini yang berhasil untuk diamankan oleh Albert. Sejauh ini masih bisa diamankan goldnya lebih ke arah Ararki Hoshi, Ranger Mas. Oke, dan bahkan ini ada salam dari Jepang. Penonton kita bukan hanya di Indonesia. Dari Vicky Aulia Ramanda dari Jepang, langsung flame shot from Deden Bogor. Berhasil mendapatkan first blood. Oh my god, Deden from Bogor lagi-lagi berulah dengan satu buah flame shotnya, Talia. Mendapatkan first blood. Dan lihat bagaimana ejector kali ini mencoba untuk dilontarkan untuk defensif, tapi Ararki berhasil mendapatkan LJ-nya. Gak bisa kemana-mana, begitu pula dengan ada RKT mencoba untuk menyelamatkan diri dengan ada Battle Mirror Image, tapi langsung dikejar aja dengan ada Albert. Ton Ross tidak terkena, RKT masih berusaha untuk kabur. Lagi-lagi Battle Mirror Image dan juga Clay sudah langsung berotasi membantu. Dan bahkan lihat gocekan maut dari RKT masih bisa selamat, Ranger Mas. Oh my god, Cristiano Recate kali ini CR berhasil menggocek permainan dari tim Ararki Hoshi. Dan bahkan para pemain dari tim Ararki Hoshi, mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Bahkan LG melempar seorang bangsi dari top lane sana, mencoba one by one situation. Damage yang diberikan terlalu sakit. Dan bahkan di sisi lain, Ararki Hoshi standby untuk mendapatkan satu buah turtle yang terhormat. Uranus memberikan informasi dari anti-match kalau misalnya Albert sudah memulai menuju ke arah turtle yang takut air. Kali ini tidak ada kontes sepertinya untuk tim Ararki Hoshi. Mereka memilih untuk menahan karena mereka sadar EVOS Legends tidak memiliki power pick cukup tinggi di arah early-nya. Iya, masih mencoba untuk langsung di-invite aja kali ini dari Vinya, tapi langsung dibalasi dengan ada satu buah reward manipulation. Vinya yang melakukan inisiasi, justru dia yang harus menerima punishment. Sangat disayangkan. Walaupun demikian, EVOS akhirnya bisa untuk membalaskan 2 untuk 1. Tapi sementara itu lihat arah kursanya dicuri oleh Versi, dan kali ini Versi mencoba untuk langsung ditumbangkan, tapi Clay di sisi lain cukup sekarat. Dan LJ menolong keberadaan dari Versi dipulangin. Jangan sampai terlalu overextend, bahaya bisa di pick off oleh Ararki Hoshi, Ranger Mas. Masalahnya lihat Art of Thievery-nya miss kali ini. RKT kehilangan stuck-nya dan harus mundur terlebih dahulu. Memang sulit untuk seorang Cloud di early game, tapi untuk kali ini R7 di bottom lane memberikan pressure yang cukup keras melawan seorang anti-match. Dan bahkan di tengah sana lihat Finn, PYN bersama dengan Clay dan From Bogor masih melakukan satu buat turret. Lagi dan lagi Versi hilang, Purple Bomb-nya hilang. Oh my god, bakal ditukar dengan seorang R7 menuju ke arah belakang dan belum berhasil di pick off. Ararki Hoshi mengamuk. Versi sudah tumbang 2 kali. Versi butuh pengawalan ketat dari tim EVOS Legends sepertinya, Talia. Iya, Versis butuh ditemani. Dan lihat bagaimana dari RKT-nya dia dipukul mundur karena sudah ada Sin dan juga Albert yang ingin menghabisi semua gold shield-nya. Ditambah lagi kali ini mereka mencoba untuk merontoki satu auto turret, tapi tidak ada minion yang mendukung. Dan otomatis Sin mencoba untuk langsung melakukan cutting minion di arah top lane. Dan Blazing Duet di sisi lain sudah di-pop up oleh Cloud-nya untuk mendorong laning wave minionnya di arah tengah. Dan mau nggak mau harus lebih bertahan lagi dari Ararki Hoshi, bermain defensif karena hampir saja itu kalau dipaksain takutnya bisa hilang gosi turretnya oleh EVOS Legends, Ranger Mas. Oke, R7 lakukan setelah dikeluarkan. Anti-match memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ada bangsi dilempar kembali dengan anjing terdaan sama Force. Masih mencoba bertahan hingga Avatar dikeluarkan. Dan bahkan Flawless sama the flash shot. Again and again. Deden from Bogor berhasil membuat 1 poin dari LJ. Lagi. Deden berulah. Line up down gelisah. Flame shotnya membuat
RRQ Hoshi Dahlia. Slain the turtle. Wow, ini udah dapat satu turtle. Objektif lagi dari RRQ Hoshi. Nggak heran di menit kita yang keempat kali ini menuju menit kelima sudah terlihat perbedaan networknya. Dan di sisi lain RKT mencoba untuk mendapatkan pundi-pundi goldnya dan Tyrant Rage-nya miss. RKT masih bisa untuk melakukan dosa, tapi Falling Star Moon-nya kali ini terkonek. RKT langsung melakukan Battle Mirror Image untuk defensif, tapi nggak bisa. Sini langsung ke dive dari Reward Manipulation hanya untuk nge-slow pergerakan dari Finn. Finn-nya justru masih bisa bertahan di area bottom lane dengan sehat, Ranger Mas. Oh my god, luar biasa permainan dari seorang RKT melakukan cutting, tapi ternyata terprediksi. Dan sebenarnya yang miscalculationnya adalah tidak adanya informasi dengan ada scene menuju ke arah bottom lane. Itu yang misinformasi yang bisa kita lihat, karena Rex dia pede banget bisa menghindari Tyrant Rex karena dia punya satu bumbu revive. Dan bahkan dari tengah sana dari Versik coba memancing keributan. Albert bakal menjadi pilihan, anti-match nge-dive terlalu dalam, tapi Albert tidak peduli apapun yang terjadi. Ada R7 knock slide dikeluarkan, anti-match bakal coba mundur. Satu bumbu revive sudah di pop up yang membuat anti-match kayaknya bakal harus coba kembali ke landingnya yang sudah hilang satu buah turret kali ini Thalia. Iya, sudah hilang dan ditambah lagi RKT-nya. Kali ini ternyata harus ditumbangin lagi oleh RRQ Hoshi. Wan mencoba untuk dikejar, tapi di sisi lain Sin mencoba untuk dibalaskan aja. Dan Sin cukup sekarat langsung aja dibuka Reward Manipulation, tapi di sisi lain Wan-nya justru harus di-pick up. LG kali ini menjadi Samsung dan bahkan dua double kill berhasil diamankan oleh Albert dengan Lancelot-nya. Ditambah kali ini objektif lagi dari RRQ Hoshi. Mereka nggak mau sampai terulang di game yang pertama kehilangan objektif. Kali ini mereka mau ngebalesin EVOS Legends, Ranger Mas. Oke, RRQ Hoshi mereka di menit yang ke-6 mendapatkan poin tambahan, tapi ternyata di sana anti-match masih bisa mundur, nggak mau memaksakan keadaan. Hingga Overton telah ditahan begitu saja dari seorang Clay. Deden from Bogor bakal coba untuk melihat akankah ada potensi menuju ke arah turtle yang takut air. Melihat potensi akan hal itu, LG di depan sana mereka benar-benar menjaga pergerakan karena VN mengeker dengan baik. LG nggak mau lagi ngelepasin pandangan atas seorang Versik karena dua kali Versik terpick off. Itu membuat LG sepertinya harus wanti-wanti pergerakan dari VYN. Apa yang terjadi? Board manipulasi dibuka, Tyrant dikeluarkan, Knockout Strike dapatkan. Pertukaran kali ini tidak ada sama sekali, dan dua orang harus hilang di tengah sana mencoba untuk membantu. Bangsin terlalu offset, anti-match, dan tidak ada lagi board manipulation yang bisa memberhentikan pergerakan dari Bangsin. Sepertinya dia harus mundur kembali dengan turtle yang diamankan. Seorang Albert ditukar dengan dua orang, itu bukan hal yang baik. Kerugian dialami RRQ Hoshi dan bahkan keuntungan atas EVOS Legends kali ini dipastikan. Clay satu kali damage belum berhasil ditancapkan kembali karena ingat Karina ini jangan sampai terpick off lagi. Ini tandanya 4 poin kill untuk RRQ Hoshi kali ya. Iya, jangan sampai Karinanya bisa diculik, apalagi Versix kali ini ya jungle-nya bagi EVOS Legends. Jadi jangan sampai harus bermain lebih hati-hati lagi. Dan aku nggak lupa, nggak ada capek-capek buat ngingetin para penonton di rumah. Ajak teman-teman kalian semua, saudara, mantan, pacar, semuanya ajak untuk ramein El Clasico kita. Dan lihat bagaimana dodge dari Wan-nya. Tyrant Rage masih bisa dihindari dari Reward Manipulation, bahkan nge-slow banget. Play-nya tumbang bersama dengan adanya double kill. Versix mendapatkan dua pemain dari RRQ Hoshi, dan RKT di sisi bottom lane justru masih bisa selamat dari gempuran Esmeralda Sin, Ranger Mas. Oke, ternyata RKT terbeting Bangsin, terpancing dengan RKT. Lihat berapa pemain dari tim RRQ Hoshi, mereka tidak ada yang bisa mengawal sama sekali. Albert melihat keputusan itu untuk mendapatkan satu buah turret, masih didapatkan. Bangsin versi berbadi, Bangsin pun harus down. Tidak ada lagi satu buah poin untuk tim RRQ Hoshi, dan bahkan Bangsin ditukar dengan satu buah turret mid karena Bangsin sepertinya terbeting melihat seorang RKT yang lembut, lemah, gemulai, dan sangat imut di arah bottom lane Opung Wawa. Iya, itu permainan yang manis dari EVOS Legends karena memang mereka lagi butuh momentum. Di early-nya tadi bagaimana pergerakan dari Clay bersama dengan Finn, dua pemain ini ketika dikombinasikan selalu bisa mendapatkan pemain dari EVOS Legends. Tapi semakin late game si RRQ Hoshi juga jangan sampai kepancing, jangan terlalu dalam untuk masuk ke dalam teritori dari EVOS Legends karena mereka bisa membalikan keadaan dengan adanya LJ. Satu buah ejector yang ngebalikin dan semuanya. Dan dari item build-nya Demon Hunter Sword, Golden Staff untuk Rek, apakah sudah waktunya dia melakukan team fight kali ini, Ranger Mas? Oke, Tyrant Red telah dikeluarkan, berhasil mendapatkan anti-match, langsung hilang begitu saja dengan burst damage diberikan oleh Deden from
from Bogor. Clay kali ini masih coba untuk memantau dari sisi belakang. R7 bakal menunggu momentum. Ward manipulation-nya ditutup. Informasi telah diberikan. Tim fight kali ini bakal coba dipaksa oleh tim Arakiosi karena mereka sadar 4 versus 5 dipaksa ke arah belakang. Satu ward manipulation ke arah, tapi bahkan Terran revenge-nya nggak kena siapa-siapa. Menuju ke arah seorang versi menjadi pilihan utama. Versi harus down. Versi kan sebut ward banyak dan bahkan shutdown didapatkan. 2 hilang membuat EVOS Legend harus sabar dengan kehilangan Lord yang pertama, Opung. Ya ini Finn luar biasa banget di zoningnya dia dengan Terran defense, Terran range yang juga belum lagi kerjasama dari Clay. 2 kali flame shot, belum lagi juga adanya Yin Yang overturn yang dilakukan oleh Clay tadi membawa RRQ Hoshi. Kali ini mereka mendapatkan semua yang diinginkan dari early gamenya, early pressure. RRQ Hoshi turtle-nya dapat, terus juga Lord-nya tadi dapat. Hampir tidak ada yang bisa dilakukan oleh EVOS Legends sekarang, Ranger Mas. Oh, word manipulasi dibuka, bertertangkap di dunia termanipulasi, tapi ternyata masih bisa selamatkan garis finish ya di ujung sana yang bukan green light, red light. Kukuka cuki inasamida, nggak begitu. Hampir saja, dan bahkan lihat kita udah menyentuh 1.129.000 penonton El Clasico. Mana tepuk tangannya, guys? Wah, silakan. Iya. Alright. Silakan Talia. Langsung aja diramein ya El Clasico kita kali ini. Dan lihat bagaimana kali ini dari Lordnya sudah langsung memasuki ke arah bawah milik EVOS Legend. Inhibitornya apakah masih bisa ditahankan? Dan lihat bagaimana R7 mulai mencicil ke arah para pemain dari EVOS Legend. Dan Lordnya kali ini sudah mencoba untuk ditahan dengan ada yang teammates dan juga LG. Dipantau aja, dan sudah ada tabrakan dengan ada satu buat Terror Revenge dan juga Ponching baru. Manipulation kali ini sudah langsung di-open. Cukup sekarang dan Clay-nya harus ditumbangkan. Tapi di sisi lain lihat bagaimana Versix-nya bersama dengan adanya LG mencoba untuk memukul mundur para pemain dari RRQ Hoshi, dan bahkan Lord-nya masih bisa ditahan tanpa adanya inhibitor turret yang pecah dari EVOS Legends, Ranger Mas. Ini dia tahu, mereka sudah lihat posisinya. Terran defense, Terran red berhasil mendapatkan 2, tidak di follow up lagi. Asal mau mendapatkan Albert Van by one situation, dan bahkan double kill pemain bertaruh terjatuh begitu saja. Bangsin akan hilang. Kali ini pun juga arah belakang, ternyata PYN yang hilang. Ultimate masih mau lebih. R7 dengan jabnya masih bisa mundur. Para pemain dari tim RRQ Hoshi mereka kehilangan Albert dan juga PYN, ditukar dengan Wan dan juga Versix. Di sini pertukaran bisa dibilang adil enggak. Tapi Blazing Duet telah dikeluarkan, berhasil mendapatkan satu buah marco buff. RKT masih mau lebih, lihat yang bisa diberikan, terlalu sakit. Membuat RRQ Hoshi seperti akan tarik mundur untuk retreat Talia. Harus lebih sabar lagi setup ulang, tapi sudah ada Unstoppable Force dan LG mendapatkan momentumnya. Satu orang berhasil di-ejector, tapi sayang sekali tidak ada yang berhasil ditumbangkan karena R7 masih terlalu tebal sebagai seorang Pakito menjadi frontliner juga bagi RRQ Hoshi. Tapi di sisi lain lihat bagaimana di match yang diculik, justru dia yang harus ditumbangkan. Satu player kali ini hilang dari EVOS Legends 4 lawan 5. Mau gak mau EVOS Legends harus bermain lebih sabar lagi, menunggu akan hadirnya anti-match kembali untuk regroup dan membantu sebagai frontliner bagi EVOS Legends, Ranger Mas. Oke, selama masih ada Deden from Bogor yaitu Clay, dia sih kalau mau maksa untuk ke inhibitor masih bisa at least dapetin 1 poin. Tapi kalau misalnya mereka nggak mau, mereka tinggal tunggu mundur lagi. Mereka bakal menuju ke arah Lord dan bakal lihat ejector ke arah belakang. Finn bakal menjadi pilihan, damage diberikan, poke damage sedikit demi sedikit. Tapi lihat ketika Rekat yang melihat ada payung Deden from Bogor, dia langsung mundur ke arah belakang karena burst damage-nya besar. Dan RRQ Hoshi harusnya udah sadar akan hal itu. Dia udah harus ngejaga seorang Clay karena Clay adalah sumber deal damage yang besar banget di late game. Albert memang besar, Albert adalah core-nya, Albert dan juga junglernya. Tapi lihat, mencoba dipasang, Terran dikeluarkan dari seorang ultimate, masih bisa bertahan. Combo dari Clay sudah tidak ada. Lihat EVOS Legends memancing keributan, PYN di depan sana harus meninggalkan flicker dengan konsil di belakang sana. Dan bahkan Maxim mendapatkan 1 momen tambahan, masih ada 1 buah purify, tertangkap di World Manipulation. RRQ Hoshi kehilangan Maxim, hampir saja mereka kehilangan Albert juga, tapi ternyata berhasil mundur ketika Maxim hilang menuju ke arah Lord yang kedua. Ketika 5, 4, 3, 2, 1, selamat datang Bapak Lord yang terhormat di Land of Dawn. Iya, sudah datang Lord, dan kali ini 4 lawan 5. Sebentar lagi bakal kita saksikan
saksikan antara EVOS Legend dan juga RRQ Hoshi, di mana Versik bersama dengan adanya anti-match mencoba cicil ke arah Lordnya. Akankah dilakukan kontes karena sudah ada Finn dan juga R7 bersama dengan Clay yang memantau pergerakan Lordnya, tapi sudah ditabraki dengan ada satu buah Form. Kali ini dia ejector pula dari Kupranya dan dibalas dengan ada Tara Revenge, tapi ternyata gak bisa. Tara Reggie walaupun terkonek belum berhasil untuk mempick off satu pemainnya, tapi LG sudah hilang. Hal ini dari Albertnya mencoba untuk dikejar, menjadi target utama bagi RKT dan juga Versik. Di sisi lain Persik sudah hadir dengan ada satu Falling Star mencoba mengincar ke arah Versik, tapi justru dia dibalas dengan ada RKT. R7 pula juga harus tumbang 4 pemain, menyisakan Albert sendirian. Albert gak bisa apa-apa dan otomatis Lordnya bakal diamankan oleh teman-teman dari EVOS Legends. Ranger Mas Almost wipe out, tapi lihat Retribution banget coba diapain dan ternyata gak berhasil. Albert kali ini harus tumbang dan wipe out. EVOS Legend berhasil memwipe out si RRQ Hoshi dan ditambah dengan satu buah Bapak Lord terhormat. Kita sudah menyentuh 1.270.000 penonton. Susah banget ya kalau lagi nge-hype gitu ngeliat angka hampir 1.300.000 kita guys ya. Jadi please dikit lagi 700.000 orang lagi, mari kita menonton, mari kita pecahkan rekor dari leg yang pertama. Tapi lihat kita bakal di leg yang kedua kali ini RRQ Hoshi berbanding terbalik, mereka berada di posisi yang tidak baik. Mereka kehilangan satu buah turret di tengah, mereka kehilangan Lord dan Lord dikawal oleh seorang RKT tadi. Iya, udah mulai dikawal aja dan lihat bagaimana aksi zoning dari anti-match. Sudah memasuki menit ke-16, anti-match sudah cukup tebal, dia sudah menjadi frontliner yang tahan banting. Ionic Edge-nya terus-terusan di pop up oleh anti-match, memukul mundur para pemain dari RRQ Hoshi. Dan bahkan lihat Lordnya masih cukup full HP-nya, masih sehat banget dan bakal langsung menabrak ke arah inhibitor turret milik RRQ Hoshi. Di sisi lain anti-match mencoba untuk menahan lagi di sisi depan Ranger Mas. Oke, Lord coba dihindari. Albert dengan ting-ting-ting, bukan permen, bukan biskuit. Kali ini belum berhasil mendapatkan apapun. Di tengah sana ini Inhibitor sudah hilang. Di arah bottom lane juga hilang. Udah mulai ompong. PE di depan dan bahkan Versik dipukul mundur oleh seorang vaksin. Mencoba untuk memberikan perlawanan. Anti-match bakal coba mundur. Albert cuma bisa ting-ting-ting ke clear mid. World Manipulation dibuka karena Finn di tengah. Tyrant Red dikeluarkan. Satu udah hilang. R7 kali ini bersama dengan saya harus pukul Deden Propo hilang. Dan almost wipe out. Ini bencana. RRQ Hoshi akan kehilangan seorang Albert, tapi ternyata Albert bersama dengan Ray mendapatkan immortality. Winter Sergeant dan One tershutdown begitu saja. Hilang dua dan tersisa R7. Apakah mampu pemain dari EVOS Legend mendapatkan satu wipe out? Tapi lihat di sini R7 versus everybody. Akankah El Clasico leg kedua dimenangkan oleh tim EVOS Legend? Masih coba bertahan, menunggu momentum. Ejector dikeluarkan, menuju ke arah luar, menuju fokus ke arah base-nya. R7 punya knock-out strike dan dia memukul mundur minionnya. Perlakuan yang luar biasa bagus, tapi R7 gak bisa berbuat banyak dan wipe out. This is Raja Hutan memenangkan pertandingan di leg yang kedua. EVOS Legend mengaum. Talia.